spesialis ayam goreng khas Jakarta. Kalau resep mama buka dari tahun 94 di Tomang, Jakarta. Berburu ayam goreng sampai masuk-masuk ke dalam perumahan guys. Ini tuh bener-bener di pemukiman warga. Nih namanya ayam goreng Tujoyo. Meskipun pelanggannya banyak yang Cina, tapi di sini tuh udah tersertifikasi halal. Selain ayam, kita juga ada bebek, jeroan sapi buat yang pecinta kolesterol, ada paru, usus, lidah, sama babat. Dengan sambal khas Tujoyo plus kecap yang kita racik sendiri dan nasi uduk yang kaya akan rempah. Terus gorengnya itu dadakan guys, pakai minyak bersih. Jadi berasa dimasakin bapak sendiri. Langsung kita tumplekin ayamnya guys. Dan ini tuh sambal terasinya Mimin udah campurin kecap dan jeruk limau ya. Mimin udah gak sabar banget buat nyobain ayam goreng Tujoyo ini. Ya ampun, alama empuknya. Gila, langsung merata semua guys. Bumbunya ngeresep, rempahnya berasa, nasi uduknya dan aroma santan beserta dedaunan dari nasi uduknya tuh keluar banget. Yummy. Nah yang suka krokot-krokot, di bulan Januari ini mereka kasih promo gratis free tulang-tulangan kayak gini guys. Dan ini masih ada dagingnya loh, ada ceker dan leher. Gila sih, ini Mimin makannya lekoh banget. Ini Mimin tadi juga pesen bebek, kulit crispy dan jeroan sapi guys. Buat yang nggak mau kecap, di sini juga ada sambal bawang guys. Ini Mimin pakein ke bebek gorengnya. Teksturnya ngeprul dan gak bau perengus sama sekali. Mimin makannya bareng sambal bawang dan pete yang masih melenus-melenus. Terus aneka jeroan sapinya ini recommended pol. Bersih banget dan bumbunya ngeresep. Sayur asemnya juga nih seger tenang. Cuslah samperin ayam goreng Tujoyo yang ada di Ngagel Madia 1 nomor 20 Surabaya. Ini bukan telur ikan ya guys, tapi sperma ikan. Emang cuman kalian doang yang punya sperma? Ikan juga punya kali. Mimin tuh nyamperin sajian ikan yang paling unik di Seoul guys. Namanya Nakwon Fish Market. Ikannya tuh aneh-aneh dan disajiin dari masih hidup ya. Terus bisa dibikin sashimi, sushi, stew, ataupun grill. Nah ini Mimin pesen ikan saba yang di grill guys. Karena tadi ikannya masih hidup, jadi ini tuh ikannya seger banget. Jadi ikannya tuh punya cita rasa yang umami guys. Kematangan ngegrill ikannya juga pas, jadi ikannya tuh nggak keras, malahan lembut dan rasa dagingnya manis guys. Terus ini Mimin pesen spicy fish stew rockfish. Nah ini tuh sup ikan pedas yang biasanya dimakan pas dingin ataupun pas kalian mabuk. Dan rockfish itu ya sejenis ikan kerapu gitu loh guys. Tapi karena ini dimasaknya dari hidup, jadi rasanya tuh beda guys, lebih mantep. Nah ini sperma ikannya guys. Geli juga ya lihat bentukannya. Jadi kayak lihat otak sapi di nasi padang. Tapi yang ini lebih kecil-kecil dan lebih bikin geli. Rasanya biasa aja sih, nggak ada yang spesial. Dan setiap makan di Korea, Mimin tuh selalu minum cash beer guys. Gila ya, emang bir ini tuh mantep banget. Enteng, gurih banget. Pokoknya kalau ke Korea wajib banget mampir ke Nakwon Fish Market. Sama babi aja kalian udah jijik, apalagi ini usus babi diisiin darah babi. Ayo, kurang jijik apa kalian? Nah ini tuh lokasinya di stasiun Pintu 5 Jongno Samga. Namanya search aja di Nevermap Bukchon Mugungwon. Nama menunya tuh ini guys, Sundae Gukbap. Orang Koreanya aja sampai bingung loh Mimin pesen itu, karena makanan ini tuh emang kebanyakan warga lokal aja yang makan. Mungkin takut dikira Mimin gak doyan kali ya. Kuahnya ada yang original dan yang pedes kayak gini. Nah ini dia guys sundenya, sosis babi yang diisiin darah babi dan ada bihunnya gitu di dalam. Pertama nyobain, wah ini tuh enak banget, gak ada rasa darahnya sama sekali. Semakin babi guys, karena di dalamnya tuh ada sanchan, usus dan babat babi juga loh. Dan walaupun cuma dibikin sup doang, tapi ini tuh bener-bener gak amis. Sup yang panas ketemu nasi yang panas, enak banget guys. Apalagi semua ini isinya onderdil babi. Semua yang ada di babi Mimin suka. Next kalau ke Korea kalian wajib nih cobain makanan yang orang lokal biasanya makan. Chinese jajangmyeon. Chinese jajangmyeon. Good. Good. Nah kalau di Korea jajangmyeon, jampok, tangsuyuk itu Chinese food guys. Aneh banget ya. Aneh banget. Chinese food. Padahal di Chinese kayaknya nggak ada deh makanan kayak gitu. Yang Mimin samperin ini namanya gogujang, spesialisnya Chinese food. Ini pork tapi ditulis beef. Mungkin sapi cebol kali ya maksudnya. Kita berdua pesen jajangmyeon dan tangsuyuk. Buat yang belum tahu, jajangmyeon itu mie yang dibumbuin dengan pasta kedelai hitam. Biasanya dimakan bareng tangsuyuk atau babi tepung yang dibumbuin kayak koloke gitu loh guys. Asli sih ini tuh enak banget. Warna hitam ini bukan terbuat dari kecap ya guys, jadi rasanya nggak manis melainkan gurih. Bumbunya juga pakai bawang bombay yang dikaramelisasi. Dipadukan dengan saus asam pedas dari tangsuyuk, ini tuh pecah banget di lidah Mimin cewek. Dan babi tepungnya ini juicy dan juga crispy. Makannya pakai danmuji atau acar lobak. Biasanya warlock tuh makannya emang kayak gitu. Nah ini tuh masih menjadi misteri ya guys, kenapa jajangmyeon dan tangsuyuk itu disebut Chinese food. Kalau kalian tahu alasannya silahkan komen.
Ke Korea menurut Mimin tuh berkesan banget guys. Apalagi pas autumn, banyak banget momen-momen seru dan romantis bareng Mimin cowok. Udah kayak di drama Korea. Jujur Mimin masih belum move on dari Korea guys, terutama sama vibes dan makanannya. Sampai-sampai pas balik ke Indonesia, Mimin beli makanan ala di minimarket Korea. Ini tuh produknya Korinus ya guys. Ada Happy Lever, Badamoa, dan Happy Fish Meat Sausage with Cheese. Ini tuh made in Korea asli ya guys, tapi udah dapet sertifikat halal MUI. Alhamdulillah semua teman-teman Mimin yang muslim semuanya bisa makan. Nah ini nori taburnya tuh udah ada ancovinya guys. Mimin kreasiin jadi bola-bola nasi. Terus yang ini ada biji-wijiannya gitu, cocok makan bareng mie instan Korea. Dan yang ini sosisnya siap makan ya guys. Gimana, udah mirip belum sama mukbang-mukbang yang ada di Korea? Wah enak banget emang snack-snack dari Korinus ini. Udah gitu bisa dikreasiin jadi masakan-masakan Korea yang macem-macem. BTW Mimin tuh suka banget sama nori lembarannya guys. Minyak wijennya banyak jadi lebih gurih. Terus teksturnya tuh lebih garing dan crispy juga. Rasa-rasa kayak gini tuh bener-bener mirip banget sama yang Mimin makan di Korea guys. Obat kangen Mimin sama negara Korea sih. Sosisnya pun juga enak banget, pakai daging ikan dan cheese. Udah produksinya di Korea, dapat halal MUI pula. Soalnya produk Korea tuh jarang ada yang halal. Jadi pilih yang pasti-pasti aja, cari yang dari Korinus. Dapetinnya juga gampang kok, udah tersebar di seluruh supermarket dan marketplace. Yuk buruan cobain juga. Mimin cewek, ini loh bunga babi. Wah, Mimin cowok menyatakan cinta pakai daging babi berbentuk bunga. Ini tuh gara-gara kita nggak sengaja nemuin barbekyuan di kolong jembatan Korea guys. Namanya Gongjirosu yang ada di kawasan Jongno. Ternyata pas kesini menunya babi doang guys. Dan nggak expect ternyata babinya dibentuk bunga. Jujur ini kelewat kreatif sih. Dan bisa jadi ide romantis Mimin cowok buat Mimin cewek. Daging babi yang dipakai ini bagian punggung ya guys. Setelah dibakarin sama opanya, kita disuruh makan pakai sambal racikannya. Ini baru bunga yang Mimin inginkan, bunga babi. Terus pastinya Mimin juga pesen samgyeopsalnya guys, alias perut babi. Kali ini gak dibentuk bunga karena lemaknya setebel ini dong. Wah ini pasti babinya gembul ya. Kalian yang penasaran sama bunga babi wajib samperin. Dari zaman Mimin masih kayak badu di tahun 2020 sampai sekarang tiap ke Lombok selalu makan di bebek Ibu Fenige. Karena cuman bebek ini yang approved by Mimin cewek arek kelahiran Surabaya. Nah sekarang mereka tuh ada versi penyetannya ya guys, namanya penyetan Ibu Fenige. Ini Mimin pesen penyetan iwak pe ya guys. Sambal tomatnya pedes seger dan iwak pe-nya ini smoky banget. Di sini juga ada sego tempong yang pedesnya tuh nauzubillahiminzoli, dan ini tuh rasanya otentik persis kayak yang Mimin coba di Banyuwangi. Semua menu penyetan di sini gak ada yang gagal. Mereka juga punya menu paket ramean buat 2-3 orang. BTW Mimin juga cobain bebek Ibu Fenige Signature yang ada di Lombok Epicentrum Mall. Jadi senangnya di sini tuh sambal dan lalapan bisa ambil sepuasnya. Ada 8 jenis sambal dan bumbu hitam dan rempah. Jian Lombok Roso Jawa Timuran yore. Sambal ijonya kita makan bareng nasi, lalapan dan bebek bakarnya yuk. Bebeknya tuh empuk, sama sekali nggak perengus, dan bumbu bakarannya tuh ngeresep banget. Jangan pernah skip lecing kangkung kalau ke Lombok. Terasi dan cabenya Pulau Seribu Masjid ini emang gak ada lawan. Dimakan bareng sambal korek dan bebek gorengnya Ibu Fenige, bener-bener pecah sih. Bumbu hitamnya ini juga ngasih aksen rempah yang tebel banget. Ini Mimin kasih rating 10/10. Bebek Ibu Fenige Signature juga ngeluarin menu baru, sego sambal Ca Uut, pakai D ya. Sebagai areng alam, Mimin kasih stempel approve di menu ini. Kane loker. Abis kepedesan, Mimin juga cobain aneka es dari Ibu Fenige. Bener-bener mak legender. Terus malamnya Mimin nongki cantik di bebek Ibu Fenige Cafe and Resto. Sop ikan khas Balinya ini gak kalah loh sama yang ada di Sanur. Terus mereka ini pelopor sei sapi yang ada di Lombok. Gak heran kalau nasgor sei sapinya ini perfect cuman ada di Lombok ya. Ini tuh nila bakar tanak mai. Ayam taliwang khas Lomboknya juga jangan di skip ya. Mulai dari menu Nusantara, Asia, sampai Western, semuanya tuh enak-enak. Pokoknya kalau kalian lagi main ke Lombok, wajib banget makan di grupnya Ibu Fenige. Makan sesundaan dengan sambal dan lalapannya emang nikmat, tapi bakalan lebih nikmat lagi kalau disediain ikan asin sebanyak ini. Kak, di sini ada berapa jenis ikan asin? Dari 15 sih. 15? Iya. Wah, banyak banget. Ikan asin semua 15. Hah? Lokasi sesundaan ini tuh hidden gem guys di Purwakarta. Namanya catet ya, Sambal Bu Santi. Yang dari luar kota pun biasanya bela-belain kesini buat makan khas Sundaan. Terongnya gedong-gedong. Dan uniknya mereka punya 15 jenis ikan asin. Segala jenis ikan diasini. Dan spesialnya di sini sambalnya tuh diulek dadakan per porsi guys. Bumbu karedok pun diulek dadakan loh.
Kalap Mimin kalau ketemu sesundaan kayak gini. Langsung entepin jukut goreng dan sambal dadak yang diulek dadakan tadi. Mantep pisan. Jukut gorengnya krenyes-krenyes dan lauknya ini ayam goreng basah ya. Teksturnya gak garing, jadi bumbunya tuh lebih gurih, ngeresep gitu. Jangan lupa guys, ikan asin kapas balado. Ikan asinnya gak ada dua guys, kriuk banget. Lanjut tumplekin rica entok, rica ayam dan sambal. Wah, cinta banget Mimin sama sesundaan di sambal Bu Santi ini. Ulekan sambalnya pedes mantep. Terus tipe masakannya yang berani bubu gitu loh guys. Rica entoknya ini ngerempah banget, dagingnya juga lembut. Zaman sekarang cari nasi tutuk oncom makin susah. Ternyata di sini ada dong. Makanya bareng sambal ijo cocok banget. Dan iga bakarnya ini juga gak main-main guys. Dagingnya ngeprul dan setebel itu. Terus Mimin juga cobain nila cobeknya. Nilanya gak bau tanah dan bumbunya otentik, ngencur banget. Karedoknya pun ini pakai kacang mete loh guys. Ini sesundaan paling mantep sih yang pernah Mimin coba. Yuk ngelalap Sundaan di sambal Bu Santi aja ya guys. Cafe ini tuh ratingnya 4,9 di Google dan yang review tuh udah 1000 lebih ulasan loh guys. Penasaran deh Mimin, emang gak ada missnya ya cafe ini? Jadi cafe ini tuh sedikit lagi sempurna ya guys. Mimin tuh udah lelah banget sama gimmick-gimmick cafe. Tapi kalau Kopi Insight ini beneran legit. Cafe seluas ini tiap titik tuh ada colokan buat ngumpul, meeting, nongkrong, bukanya 24 jam pula. Live music rasa konser tiap hari karena ada videotron yang gede banget, bisa nobar juga. Nah biasanya yang kayak gini kan makanannya B aja atau malah zone. Tapi kalau di Kopi Insight beda guys. Di sini Mimin nemuin bebek goreng sambal ijo selekoh ini. Sambal ijonya pedes gurih, porsinya banyak dan bebek gorengnya pun dapet yang jumbo. Terus rice bowl-nya ini nggak bisa dianggap sepele ya. Udah dapet protein dari daging, sayur dan telur di satu menu. Gila sih makanannya tuh banyak, bervariatif, tapi satu pun gak ada yang gagal loh. Aneka dimsumnya ini juga meaty, padet, ala Bandung style gitu guys. Makanya dicampurin chili oil, saus dan mayones. Buat yang bawa anak-anak bisa tuh dipesenin menu-menu pastanya. BTW kalau mau kesini saking ramenya mending jamnya jangan kesorean guys, karena di sini sering waiting list loh. Udahlah emang layak kok mereka dapat rate 4,9 di Google. Gak ada kurangnya cafe ini. Mimin tuh cobain slice cake-nya dan ini tuh gak kemanisan guys, malah nyoklat banget. Untuk kopi-kopinya gak usah ditanya lagi deh, mereka tuh juaranya guys. Ini sih kalian wajib cobain ya. Toiletnya aja super bersih dan buat sobat muslimin ada musola yang luas dan bersih. Yuk guys cobain.